Kabais dididik, satu persatu kekuatan Prabowo mulai dipreteli. Sebagai lembaga intelijen, BAIS TNI adalah mata dan telinganya militer Indonesia. Tugasnya pun tidak hanya meliputi tupoksi TNI, tetapi juga keselamatan Presiden selaku Panglima tertinggi, serta kedaulatan negara. Apalagi sejak pemerintahan Prabowo, BAIS TNI berada di garis terdepan, mengendus, memetakan, dan membongkar berbagai macam kejahatan terorganisir terhadap kedaulatan negara. Mulai dari permainan impor migas, kong kalingkong dunia pertambangan, permainan penyeludupan barang-barang impor bebas cukai, mafia kebun sawit dan perhutanan, hingga kontra upaya cipta kondisi rusuh sosial dari sekelompok agen-agen dan manusia bayaran yang acap kali patah di tengah jalan. Artinya, kinerja BAIS TNI sebagai institusi senyap garis depan sejatinya sangat luar biasa sudah mengcover dan mendukung program Presiden. Namun sayang, kinerja ini tentu berbanding terbalik dengan kepentingan para predator, oligarkiar, serta komprador busuk yang ingin merusak dan menghancurkan negara kita tercinta ini dari dalam. Insiden penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras adalah bagian skenario upaya serangan balik terhadap BAIS TNI, khususnya kepala badannya langsung, Letjen TNI Yudi Abrimantio, karena dianggap sebagai portal penghalang dan ancaman serius bagi kelompok kepentingan tertentu. Ini jelas operasi intelijen garis dalam internal institusi itu sendiri, sebuah skenario yang sengaja dibuat untuk kemudian dibongkar. Modus dan motifnya pun bisa berbagai macam. Mulai dari perintah jebakan, iming-iming, maupun bayaran dengan kompensasi tertentu dari pihak di luar lembaga telik sandi KNI tersebut, maupun dari dalam. Intinya, BAIS TNI hanyalah target antara mereka, sebelum menyasar sasaran utamanya, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Apabila BAIS lumpuh, maka mata dan telinga TNI sebagai tulang punggung negara dalam pemerintahan Prabowo selama ini juga akan lumpuh dan buta. Kabais dicopot, bertanda satu persatu punggawa dan pilar-pilar kekuasaan pemerintahan Prabowo mulai dipreteli. Apalagi Kabais saat ini juga digadang-gadang salah satu calon terkuat untuk menjadi Kasat TNI maupun Kepala Badan Intelijen Negara alias BIN. Ini akan jadi lebih berbahaya lagi bagi mereka. Sempurna sudah skenario serta framing opini yang dibentuk untuk menumbangkan Komandan Intelijen Strategis TNI dari Korps Komando Baret Merah Kopassus ini. Insiden air keras untuk menggalang opini dan desakan publik, isu pergantian kasat untuk memecah belah dan memutus jiwa korsa internal pimpinan TNI ADI itu sendiri yang sedang berkompetisi satu sama lain. Ini jelas sudah fior permainan intelijen tingkat tinggi yang rapi. Lalu, bagaimana dengan sikap Presiden Prabowo dan Kabais itu sendiri? Sebagai sesama prajurit komando, yang tentu juga paham ilmu sandi yuda dan kontra intelijen, tentu akan lebih paham bagaimana dan tahu siapa yang bermain di balik itu semua. Siapa yang bermain api dengan skenario ini? Sebagai catatan khusus, ketika dicecar Najwa Shihab terkait bagaimana sikap seorang Prabowo terhadap insiden ini, Presiden Prabowo dengan santai menjawab, Mbak Nana, kita ini bukan anak kecil, tapi kita waspada. Saya minta diusut benar. Ya. Diusut sampai aktornya. Iya, sampai aktornya. Kalau ini provokator yang bukan dari pemerintah, bukan dari aparat, jelas kita harus usut kok. Tegas Prabowo. Beginilah aturan main di negara yang kita cintai ini. Sekelompok penjahat dengan keahlian dan kepiawaiannya bisa disulap menjadi kelompok malaikat. Namun terbalik kondisinya, bagi mereka yang idealis, patriotik, dan bekerja murni untuk kepentingan negara, cenderung akan menjadi korban fitnah dan rekayasa jahat politik dunia intelijen, termasuk Prabowo itu sendiri selama ini. Anda tahu, saya mau tanya, sekali lagi ya, saya ini korban juga. Tapi saya itu berpikir yang besar. Concern rakyat, pangan, energi, benar nggak? Dengan perang, harga pangan bisa naik. Tapi saya mau tanya, ini bulan Ramadan, harga pangan terkendali atau tidak? I think we are doing a good job. Jadi percayalah, saya tidak akan mengizinkan hal-hal seperti itu terjadi. Itu yang ingin kami dengar, Pak. Iya, percayalah, saya dipilih oleh rakyat untuk membela rakyat. Salam Indonesia Jaya.